Presiden University. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum. Di sini saya sebagai seksi dokumentasi, Denny Martopo Adi. Saya Nalami Prakoso sebagai operator 1. Saya Ahmad Rizky Radi jadi operator 2. Saya Ustaz Saipudin sebagai operator 3. Saya Adi Jayatri Purnomo sebagai operator 4. Saya Michael Sardiego dari operator 5. Nah, sedikit perkenalan dari kami. Selanjutnya silahkan nikmati video dari kami. Terima kasih. Oke, kita sekarang masuk di proses yang pertama. Proses pertama ini ada subasi plug pin dengan kabel dan juga memasang housing plug pin. Oke, setelah proses operator pertama selesai, next ke operator kedua, di mana operator kedua ini memiliki tugas subasi kabel dengan chopper dan juga memasang chopper ke base chopper housing. Setelah selesai dari operator kedua, next masuk ke proses operator ketiga. Di operator ketiga ini tugasnya adalah subasi klem kabel dengan base housing dan juga memasang plat grounding setelah dari operator 3 proses akan dilanjutkan ke operator keempat. Nah, itu yang dinamakan plat grounding yang ada di tengah-tengah housing ya. Nah, ini masuk di proses operator 4. Mana operator 4 ini memiliki tugas subasi baut grounding dengan base housing dan juga memasang cover chopper ke housing. Nah, ini proses pemasangannya. Dan juga operator keempat ini langsung melakukan inspeksi dan juga melakukan cek sheet record. Jadi setelah dites lampu berhasil menyala, ditulis waktu kita selesai setiap produk. Nah, ini adalah proses ke-5 di operator 5. Di sini melakukan bongkar produk. Jadi setelah dirangkai dari operator 1, operator 2, operator 3, operator 4, operator ke-5 bertugas untuk membongkar lagi, pretelin satu-satu part per part dan kembalikan lagi material ke pos-pos semulanya. Jadi di material pos 1 ya dikembalikan ke operator 1, material di operator 2 dikembalikan ke operator 2, begitu seterusnya. Proses ini kita lakukan selama 1 jam terus menerus. Jadi setelah selesai bongkar lagi, kita rakit lagi. Setelah selesai lagi bongkar lagi, rakit lagi. Itu selama 1 jam dan kelompok kita mendapatkan 28 pieces selama 1 jam. Oke,
kita bisa lihat bersama-sama di sini proses pembongkaran dari produk yang sudah di assembly, dibagikan dipisah per part. Oke, begitu kita lakukan selama 1 jam. Oke, setelah kita melakukan praktikum dan kita melihat ulang hasil video yang sudah tim kita buat, kita mencoba untuk mencari atau mengidentifikasi ya beberapa resiko bahaya, baik dari segi unsafe action ataupun dari unsafe condition, dan juga dari aspek environment ya. Kita menemukan beberapa. Yang pertama itu operator tidak menggunakan APD sesuai seperti sarung tangan ya, untuk mencegah tangan tertusuk obeng atau juga terkena ujung kabel ya, karena ujung kabel itu cukup tajam dan bisa melukai tangan kita gitu. Kemudian operator juga memakai aksesoris. Aksesoris di sini berpotensi untuk meningkatkan bahaya saat bekerja. Kemudian dari segi area juga tidak memiliki dedicated area, sehingga area cenderung berantakan. Di situ ada kabel, ada HP, ada gunting dan lain-lain gitu. Tidak ditaruh secara rapi dan itu berpotensi. Hal ini menyebabkan kecelakaan kerja ataupun turunnya produktivitas. Kemudian kita lihat dari jarak antar operator, yaitu sangat berdekatan ya, di mana di situ ada potensi untuk bersenggolan dan menyebabkan juga kecelakaan kerja. Di operator 5 saat pengetesan produk, di situ operator tidak menggunakan sarung tangan tahan listrik ya, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan kerja tersengat arus listrik. Termasuk juga perlu dipertimbangkan apakah operator harus memakai kacamata safety, karena ukurannya partnya mayoritas kecil-kecil ya, apalagi di part yang operator pertama itu kecil sekali gitu. Nah, di sini juga di antara potensi bahaya ya, yaitu unsafe action dari para operator. Jadi operator ini bekerja sambil mengobrol ya. Jadi ini mengurangi konsentrasi kita dalam proses produksi. Makanya itu kelompok 2 tidak menghasilkan output produk itu tidak sebanyak kelompok yang lain gitu ya, karena bekerja sambil mengobrol ya. Jadi ini mengurangi konsentrasi. Nah, sedangkan dari segi environment yang kita dapatkan dari hasil pengukuran kita menggunakan pengukuran suhu, temperatur, kita dapatkan dari rentang temperatur 26,6 sampai dengan 27,3. Ini menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018, maksimal bekerja di ruangan tersebut itu 4 jam dengan 1 kali istirahat. Oke. Nah, untuk rentang kelembaban yang nyaman untuk manusia berada antara 35% hingga 95%. Berdasarkan hasil pengukuran yang didapat, rentang kelembaban antara 51 sampai 58,3. Berarti ini masih masuk range nyaman untuk manusia
untuk manusia melakukan kegiatan di dalam ruangan tersebut. Untuk tingkat kebisingan di tempat kerja harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan, dan rentang yang umumnya diterima adalah 35 hingga 100 desibel. Berdasarkan hasil pengukuran, kita mendapatkan rentang kebisingan 66,7 hingga 72,7. Ini bagus. Nah, sedangkan untuk hasil dari pengukuran level pencahayaan ya, pada rentang 303,2 sampai dengan 346,9, dan hasil ini menurut kelompok kita ini kurang memadai. Bahkan sebagai kantor yang memiliki standar minimal 400, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Untuk secara keseluruhan, jika dilihat dari parameter temperatur, kelembaban, dan intensitas cahaya, kebisingan area, ini cukup untuk melakukan pekerjaan ringan seperti assembly dengan material-material sedang seperti yang kita sedang praktekkan ini. Tetapi yang perlu kita ingat, di sini perlu adanya perbaikan ya dalam segi intensitas cahaya untuk sampai pada batas standar, agar hasil yang didapat itu bisa lebih baik dari segi produktivitas, quality, safety, dan pengoptimalan ya. Oke, di sini saya sedikit akan menjelaskan alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk praktikum kemarin. Alat ini yang berwarna orange hijau. Alat ini tuh digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang ada di ruangan. Jadi setelah produk selesai, diukur dan langsung dicatat oleh Mas Denny. Nah, di sini Mas Denny sedang melakukan pengukuran suara kebisingan ya. Itu menggunakan alat yang berwarna putih. Nah, dan juga kita menggunakan alat yang berwarna hitam ini. Alat ini digunakan untuk mengukur temperatur dan juga kelembapan. Jadi total alat yang kita gunakan itu ada 3: mengukur intensitas cahaya, mengukur suara, dan juga mengukur temperatur dan kelembaban yang ada di ruangan. Jadi itu saja yang alat yang kelompok kita gunakan. Oke, di sini ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ahmad Rizky Aryadi. Yang kedua ada Mas Adi Cahyo Tri Purnomo. Yang ketiga ada Mas Denny Martopo Adi. Keempat ada Mas Hanola Bimo Prakoso. Yang kelima ada Mas Maikos Ardiego Harviantoro. Yang keenam ada Mas Usep Saipudin.